layaknya sebuah kisah besar, perjalanan Barcelona tak pernah lepas dari dinamika yang mengguncang. Di balik sorotan lampu stadion dan gegap gempita para pendukung, tersimpan babak yang nyaris membuat klub ini terpuruk ke titik nadir. Sebuah masa di mana kejayaan masa lalu seolah tak cukup untuk menjaga istana ini tetap berdiri kokoh. Langkah-langkah sulit pun diambil. Setiap keputusan menjadi pertaruhan, bukan hanya soal angka, tapi juga harga diri. Menjual pemain bintang, menggadaikan aset, hingga mengubah wajah klub demi menyelamatkan jantung yang nyaris berhenti berdetak. Semua dilakukan dalam diam, dengan kepala tegak meski tekanan datang dari segala arah. Dalam situasi seperti itulah muncul secercah harapan. Seorang pelatih asal Jerman datang bukan hanya membawa pengalaman dan reputasi, tapi juga niat tulus untuk ikut membangun dari reruntuhan. Hansi Flick menjadi simbol dari kebangkitan baru, menerima upah jauh dari standar dunia elit. Demi satu hal, melihat Barcelona kembali berdiri sebagai raksasa sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Di balik gemerlap sejarah dan megahnya Camp Nou, sempat terselip bayang-bayang kelam yang mengancam jiwa Barcelona. Rumor kebangkrutan menyeruak seiring utang yang menumpuk bak karang di tengah samudera. Di saat yang sama, biaya operasional tim terus membengkak, dijejali nama-nama besar dengan bayaran selangit, menggerogoti napas finansial klub dari dalam. Joan Laporta dan jajaran petinggi klub pun berjibaku, menarik tuas ekonomi satu persatu, bagai mengayuh perahu bocor di tengah badai, berusaha menyelamatkan Barca dari jurang kehancuran. Krisis yang menggigit ini bahkan memaksa mereka merelakan kepergian para bintang, demi memberi ruang bernapas pada neraca keuangan yang megap-megap. Namun luka terdalam tercipta kala Lionel Messi, sang ikon, harus dilepas 4 tahun silam. Bukan karena keinginan, tapi karena struktur gajinya sudah tak mampu ditopang pondasi yang rapuh. Kepergiannya adalah air mata yang tumpah dari hati klub tanda betapa berat badai yang mereka hadapi. Meski begitu, fajar mulai menyingsing perlahan. Barcelona mulai menata ulang hidupnya, menjalin kesepakatan vital dengan para sponsor utama, satu demi satu mengisi kembali brankas yang nyaris kosong. Di sisi lapangan hadir sosok Hansi Flick sebagai cahaya baru. Ketika ia resmi memegang kendali tim pada akhir Mei tahun lalu, sang pelatih asal Jerman datang tak hanya membawa strategi, tapi juga pengorbanan. Ia tahu betul kondisi klub yang compang-camping dan memilih digaji hanya 3 juta euro per musim, sekadar angka kasar yang jauh dari pamor namanya. Sebuah bukti bahwa cinta terhadap klub kadang tak diukur dari besarnya angka, melainkan kesediaan untuk berjuang bersama dari titik paling kelam. Jika hanya mengandalkan angka pendapatan bersih, Hansi Flick sejatinya hidup dengan setengah cahaya. Dari gemerlap dunia elit sepak bola, ia hanya menggenggam 1,5 juta euro sebagai upah pokok. Sebuah angka yang di kalangan pelatih La Liga nyaris setara dengan upah minimum regional. Bandingkan dengan Carlo Ancelotti, sang maestro Real Madrid, yang mengantongi gaji bruto mencapai 11 juta euro, hampir 4 kali lipat dari Flick. Sementara bonus pun datang dengan batas, 1 juta euro jika menggenggam trofi Liga Champions dan 750.000 tambahan jika menaklukkan tanah Spanyol. Sebuah skema yang lebih mencerminkan ketegangan kapital, bukan romantisme pengabdian. Namun sepak bola, seperti halnya kehidupan, tak selalu tunduk pada logika angka. Dari tangan yang digaji kecil itu, lahir kisah-kisah besar. Flick menulis sejarah bersama Barcelona, meraih Piala Super Spanyol, lalu menaklukkan Real Madrid di final Copa del Rey.
Di atas panggung final, ia selalu tampil sebagai raja, tenang, dingin, mematikan. Rekam jejaknya nyaris tanpa celah di partai puncak. Jika sudah melangkah ke final, kemenangan seolah jadi takdir. Sebelum dua mahkota di Barcelona, ia telah mencatatkan prestasi gemilang bersama Bayern München, Piala Jerman, Piala Super Jerman, Liga Champions, Piala Super Eropa, hingga Piala Dunia antar klub. Sebuah koleksi yang tak hanya berbicara soal taktik, tapi juga jiwa seorang penakluk. Kini, di ujung jalan musim ini ada dua trofi yang menantinya, satu Liga Spanyol dan satunya monumental Liga Champions. Dan Hansi Flick, seperti biasa, tampak siap menuliskan satu bait kejayaan lagi, dengan gaji sederhana, tapi ambisi yang tak pernah kecil. Barcelona tak salah menaruh kepercayaan pada Hansi Flick. Di balik sorot mata tajam dan raut wajah yang kerap membeku dalam keseriusan, tersimpan sosok yang hangat, seperti ayah yang menjaga rumahnya dari amukan badai. Dialah penjaga api di tengah dinginnya tekanan, pemimpin sunyi yang melindungi anak-anak asuhnya dengan keteguhan dan kasih yang tak banyak bicara. Sejak ia memegang kemudi musim 2024 sampai 2025, raksasa Catalunya menjelma menjadi mesin penghancur yang anggun. Tak hanya efektif, tapi mematikan dengan keindahan. Barcelona telah mencetak 155 gol dalam 53 pertandingan di berbagai kompetisi, sebuah simfoni serangan yang menyala dari ujung ke ujung. Dan hanya 58 kali jala mereka robek, pertanda bahwa Flick bukan hanya membangun tim penyerang, tapi juga benteng yang berdiri dengan kepala tegak. Wajar jika pujian terus mengalir, baik dari tribun maupun ruang ganti. Para pemain melihatnya lebih dari sekadar pelatih. Pedri menyebutnya ayah bukan karena kelembutan yang manja, melainkan karena ketegasan yang menumbuhkan. Ia tak hanya menyusun taktik di papan strategi, tapi juga berdiri di garis depan saat anak-anaknya diserang, baik di dalam maupun luar lapangan. Kontraknya sejatinya masih terikat hingga Juni 2026. Namun, kabar dari Spanyol menyebutkan bahwa ia siap memperpanjang masa baktinya 1 tahun lagi. Jika itu benar, maka Hansi Flick akan menjadi sosok sentral dalam lembaran panjang Barcelona hingga musim panas 2027, membangun dinasti dengan langkah pelan namun pasti. Dan belum selesai. Kemenangan atas Real Madrid di final Copa del Rey hanyalah batu loncatan. Flick sedang mengarahkan anak-anaknya pada sesuatu yang lebih agung, treble winners. Di Liga Spanyol, Barcelona masih berdiri di puncak, 4 poin di atas sang rival abadi. Di Liga Champions, mereka sudah menapakkan kaki di semifinal, membawa harapan pada puluhan ribu jiwa yang tak pernah lelah bermimpi. Blaugrana belum terkalahkan dalam kompetisi domestik sejak akhir Desember, menjelma jadi salah satu tim paling indah di Eropa. Mereka tidak hanya ingin menang, mereka ingin menguasai. Dan Hansi Flick tanpa banyak retorika menyuarakan misinya dengan jujur. Memenangkan gelar dalam pertandingan seperti El Clasico selalu istimewa. Saya senang untuk para pemain dan ribuan penggemar di tribun. Mereka pantas mendapatkannya, ucapnya, seraya menatap ke depan. Sekarang saatnya merayakan, lalu bangkit. Bangkit, dan terus bangkit. Treble adalah pilihan, dan kami akan mengejarnya. Kini, angin di Catalunya berembus dengan nada optimis. Di bawah komando Hansi Flick, Barcelona tak sekadar bermain bola, mereka sedang merajut kembali takdir. Dari puing krisis, mereka membangun istana. Dari keterbatasan, mereka menanam harapan. Dan dari tangan seorang pelatih yang datang tanpa banyak janji,
lahirlah pasukan yang mulai percaya pada keajaiban. Musim belum usai, jalan masih panjang, dan medan belum sepenuhnya bersih. Namun, satu hal kini terasa nyata. Barcelona sedang menuju puncaknya lagi, melangkah dengan tenang di antara riuh sorak dan bisik ragu. Karena mereka tahu, di pinggir lapangan berdiri seorang Flick, tegas seperti baja, tapi hangat seperti rumah. Jika treble benar-benar datang, maka itu bukan sekadar kemenangan. Itu akan menjadi kebanggaan. Sebuah babak agung dalam dongeng yang sempat nyaris padam.